Teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap kuat ya teman-teman semua. Udah jarang-jarang sekarang saya buat video karena memang baru dimajikan yang baru sekarang, dan beberapa kali saya udah jelaskan dimana saya baru beradaptasi dengan majikan ini, laki-laki tapi kayak perempuan. 69 tahun ya, masih agak sehat ya begitu, cuman dia udah cuci-cuci darah gitu. Jadi kadang mau buat video lupa-lupa begitu, lupa-lupa teman-teman semua. Lupa kayak kalau libur ya begitulah, bertemu teman-teman. Bahkan apalagi sekarang kan saya udah ada pasangan, pasangan 6 tahun di Hong Kong guys. Jadi di sini saya, sebelum saya bercerita tentang 6 tahun saya di Hong Kong tidak punya siapa-siapa gitu ya, gandengan-gandengan gitu, karena sekarang lagi viral ya, dimana seorang pekerja migran meninggal dunia karena dibunuh oleh pacarnya. Kita bahas sedikit ya teman-teman di sini tentang pacaran sama orang asing, pacaran sama orang asing beda negara gitu ya. Oke, kita bahas ya teman-teman semua. Sambil jalan saya baru pulang belanja. Sebelum pulang rumah, mendingan saya buat video karena apa ya namanya, kalau udah di rumah udah nggak bisa lagi buat video begitu teman-teman semua. Jadi kita bahas. Ayo, let's go, kita bahas teman-teman semua. Kita lihat, turut berduka cita ya buat teman kita yang meninggal dunia karena dibunuh di air mana terjun. Saya nggak kurang terlalu mengikuti. Saya cuma tahu bahwa dia meninggal dibunuh oleh pacarnya, dan penjelasan dari pacarnya bahwa dia yang lompat gitu. Dia yang lompat sendiri, bukan. Jadi malas juga saya tuh. Maksudnya malas dalam arti kata mengikuti video-video yang viral. Saya tuh nggak terlalu suka mengikuti. Yang penting saya udah tahu, oh kejadiannya seperti ini gitu. Dan di sini kita ingin membahas perjalanan percintaan dua negara begitu ya teman-teman semua. Percintaan dua negara begitu. Jadi di sini saya hanya mau bilang bahwa tidak masalah gitu ya teman-teman semua, kita pacaran sama dua negara gitu ya. Kita pacaran sama dua negara atau orang asing begitu ya. Cuma di sini menjadi ketakutan kita, kadang kita tidak mengenal secara baik orang itu gitu. Jadi jangan terlalu mudah percaya. Cuman kalau melihat dari penjelasan yang ada ya teman-teman semua, sedikit saya memperlihatkan pemandangan yang ada di sini. Ini di Puntong ya teman-teman semua. Rumah kami di bawah sana gitu. Jadi di sini gimana ya memperkenalkan atau pacaran sama orang bule atau walaupun orang Hong Kong gitu ya teman-teman semua, tidak masalah kalau dia jomblo, nggak masalah ya teman-teman semua. Kalau dia jomblo, sama-sama jomblo kok, ngapain takut. Tapi yang menjadi permasalahannya ini, ternyata si bulenya itu punya istri, dan istrinya orang Hong Kong begitu ya ceritanya itu. So di sini saya hanya ingin kayak mau jelaskan bahwa apakah kita tahu seluk-beluknya pasangan kita itu atau enggak begitu ya. Sangat membahayakan ketika pasangan kita tuh udah punya istri begitu ya. Pacar kita tuh udah punya istri begitu, itu yang menakutkan. Dan saya mau cerita sedikit bahwa sekarang pun saya di kejandaan ini ya. Kejandaan, astagfirullah. Jadi teman-teman, saya tuh kan udah bercerai pun, udah meninggal pun, suamiku udah meninggal, cerai mati begitu ya. Dan 6 tahun di Hong Kong saya nggak punya pasangan siapa-siapa gitu. Dulu pernah sempat kenalan sama bule, tapi nggak lama karena dia masih terlalu muda, baru 28 tahun. Dan teman saya bilang, kakak ini gila, janganlah terlalu muda begitu. Dan akhirnya yang nggak lama, cuman ini kita ngomong terang-terangan aja gitu ya, manusiawi kok. Siapa yang nggak mau pacaran sama orang yang beda negara gitu.
ya masing-masing kita kan punya selera gitu masing-masing gitu ya teman-teman semua. Dan akhirnya nggak lama, cuman berapa bulan, 2 bulan kali, akhirnya saya bilang sama cowok itu, ya kita terlalu jauh lah, aku udah 42, dia baru 28, gila. Tapi kalau jalan kan saya pendek ya, kok gelap, saya kan pendek ya, dia tinggi, kelihatan dia yang bapak-bapak, saya masih ABG gitu. Ya astaga. Jadi begitu teman-teman. Dan sekarang saya punya pasangan baru gitu, orang Hong Kong, orang Tuen Mun gitu ya teman-teman. Nanti sekali-sekali saya bikin vlog lagi sama dia ya. Itu benar-benar sampai KTP-nya saya periksa, serius. Berantem, saya bilang nggak apa-apa. Orang kan tahu nggak, orang Hong Kong kan nggak mau loh, mereka privasi loh, privasi banget, segala apa-apanya diperiksa kan. Saya bilang kalau kamu mau serius sama saya mau tahu, jangan kamu udah kawin dan kamu udah punya pasangan, terus kita berdua jalan, saya dibuat viral orang lain, nggak mau dong saya gitu ya. It's okay kalau kamu single, ayo kita jalan sama-sama gitu. Ya alhamdulillah, puji Tuhan saya dapat loh KTP-nya, saya tahu dia seperti apa, dia kerja di mana saya tahu, maksudnya gitu, dia seorang chef Western begitu. Jadi sekarang saya pun punya pasangan begitu. Dan tiba-tiba melihat teman kita yang dibunuh sama pacarnya itu, sampai teman-teman lain kan, karena mereka tahu, teman-temanku tahu bahwa saya tuh punya pasangan orang sini lah gitu, sampai Kace hati-hati ya, jangan kamu dibunuh. Saya bilang it's okay, tenang aja gitu, karena memang apa ya, ya nasib orang kita nggak tahu, jadi saya pun kalau mau ketemu dia dalam hati tuh berdoa, ya Tuhan tolonglah jaga gitu ya, saya ini mau kerja baik-baik di sini, walaupun memang secara manusia saya butuh pasangan kok, apalagi saya janda, saya bukan suami yang masih ada suami di Indonesia terus saya kegatalan di sini, enggak. Suamiku kan udah meninggal, apalagi suamiku udah meninggal gitu ya, suami udah meninggal, terus udah lama janda gitu ya. Jadi saya mau buka-bukaan gitu. Yang penting bukan punya orang, yang kita ambil gitu. Mau pacaran sama bule atau mau pacaran sama orang Indonesia, yang penting jangan punya orang gitu aja. Dulu saya pernah sih ada yang mau punya orang sih, belum selesai masa lalunya, maksudnya dia belum cerai tapi udah mau suka-suka gitu. Saya bilang jangan, selesaikan masa lalumu biar nggak terikat begitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pacaran sama orang bule di sini di Hong Kong, atau pacaran sama orang Hong Kong juga, kita harus periksa bahwa dia benar-benar single gitu ya, benar-benar single, nggak punya pasangan, biar nggak ada problem di kemudian hari. Itu sih saran saya. Jadi pembahasan saya hari ini adalah kalau mencari pasangan tuh yang harus single, biar kita nggak takut gitu ya, kita nggak takut gitu untuk menjalin hubungan. Bahkan kalau kalian tahu di TikTok saya itu sekarang, kalau mau lihat di Avril Grenayoan yang TikTok saya gitu ya, itu udah ada foto-fotonya di dalam tuh, ada video-videonya, saya buat makanan dia, bahkan media sosial saya udah kasih fotonya, biar kalau memang ada yang tahu pasangan saya terus mengkomplain bahwa oh ini majikan saya kali, oh ini anak majikan saya, atau oh ini anak saudara majikan saya, dia udah punya pacar, silakan komplain. Saya bilang ke pasangan saya gitu, saya bilang sengaja saya kasih kamu di sosial media, biar kalau ada yang komplain mereka bisa komplain di sosial media saya gitu. Mungkin kamu udah punya pacar, mungkin kamu udah punya istri, terus sesotele ya, dia begitu sama saya. Jadi teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang kalau menjalin hubungan, cari yang jomblo ya. Cari yang jomblo. Aduh, ini angin. Cari yang jomblo. Oke, teman-teman semua. Saya baru belanja ini sambil bikin video nih. Pulang ya.
Kita pulang ya, kita pulang masak ya. Aduh. Jadi begitu ya teman-teman semua, kalau mencari pasangan harus yang jomblo. Oke, sekian pembahasan saya tentang mencari pasangan hidup. Dan nanti kita bahas di video-video berikut. Coba komen lah teman-teman semua. Kita mau bahas apa ke depan. Saya sampai kadang mau bahas BPJS lah, mau bahas tentang pemerintah. Saya kayaknya nih mau bahas tentang pemerintah udah capek gitu ya, udah capek. Tapi next saya ingin bahas BPJS yang nggak habis-habis ini. Oke, teman-teman semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless, bye-bye.